ini Bunga, ini Bulan, ini Elsa, ini Wening, dan ini Risma. Kita besok rencananya ini mau apa namanya teh? Wawancara yang bernama Pak Dudung dengan materi super smart. Terima kasih. Bunga mau nanya, apa sih super smart? Super smart kan akronim ya? Tahu nggak akronim? Tahu akronim nggak? Enggak. Akronim itu singkatan. Oh. Ini akronim dari apa? Surat perintah 11. Jadi super smart itu surat yang ditandatangani oleh Soekarno, diberikan kepada Soeharto untuk mengendalikan atau memulihkan ketertiban di Indonesia. Itu intinya gitu ya. Nanti perjalanannya apakah itu surat itu ada atau enggaknya ya dari diskusi dalam apa ini super smart itu ya surat perintah 11 Maret. Jadi kenapa disebut 11 Maret? Karena ditandatanganinya ya tanggal 11 Maret. Kalau kita lihat landscape sosial, kalau belajar sejarah itu kan kita nggak bisa ujuk-ujuk. Maksudnya ada kalau dalam IPA kan ada aksi ada reaksi kan. Ya. Nah kalau dalam sejarah itu kan ada sebab ada akibat. Ya mungkin satu peristiwa tunggal itu yang berdiri sendiri, tapi ada peristiwa-peristiwa lain yang menyertainya gitu. Peristiwa sejarah itu ya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi latar belakang landscape-nya harus dilihat secara sosial politiknya gitu. Kalau untuk super smart, kalau kalian lihat tahun 66 itu kan inflasi gede-gedean kan. Ya, nilai uang itu merosot gitu. Nilai ya bukan nominal gitu. Jadi ada penurunan value uang itu menurun tingkat inflasinya sampai gede-gedean sampai 100% lebih. Makanya terus harus dipahami juga landscape politiknya itu tahun 66 itu kalau kamu lihat tuh ada segitiga konflik gitu. Konflik segitiga itu yang di atas itu Soekarno sebagai menjaga keseimbangan gitu ya. Misalkan nih segitiga gitu kan. Yang di bawah itu ada komunis, ada angkatan darat. Komunis sama angkatan darat juga punya kepentingannya sendiri-sendiri. Soekarno ini karena dia punya power massa yang luas, ya bisa menjadi penyeimbang gitu. Tapi ketika misalkan Soekarno-nya runtuh, tinggal pilih aja mau yang komunis yang naik atau angkatan darat yang naik gitu. Jadi segitiga konfliknya seperti itu, harus dipahami gitu. Nah, konflik itu berkepanjangan. Kalau misalkan dilihat dari latar belakang konfliknya itu juga panjang secara konfliknya. Kayak misalkan tentara itu lebih banyak mungkin dari kaum feodal dulunya gitu. Sedangkan orang-orang komunis itu kan orang-orang yang kebanyakan ya dari proletar gitu, orang-orang miskin gitu kan. Sedangkan komunis kan menawarkan reformasi agraria, jadi semua orang itu dikasih tanah sebagai alat produksi gitu. Cita-citanya gitu. Makanya itu kan konflik kepentingan yang besar gitu. Selain konflik ideologi ya tentu konflik kepentingan. Makanya ketika ada momentum tahun 66 itu Soekarno udah mulai kelihatan limbung gitu dalam kekuasaannya, angkatan darat ya mengambil peran gitu. Kan dengan sebenarnya kan yang namanya manusia kan Soekarno juga pasti akan ada akhirnya kan, entah itu mati atau misalkan dibunuh gitu kan. Yang menjadi concern selanjutnya adalah penggantinya siapa gitu. Sedangkan komunis juga udah udah menjadi satu gerakan yang besar gitu. Partai ketiga terbesar kan secara pemilu 55 itu. Jadi secara proporsi kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Maka landscape konfliknya harus dipahami seperti itu. Siapa yang berkonflik itu kan dalam super smart itu yang berkonflik itu komunis yang menjadi korban, kemudian Soekarno sebagai presiden, kemudian Soeharto dan tentara pada umumnya, utamanya Soeharto. Itu kan landscape konfliknya yang harus dilihat. Terus kalau kan setelah super smart ini dikeluarin, nah ada peristiwa apa setelah kalau peristiwa itu ada beberapa yang besar, tapi utamanya kita mungkin membahas ini dulu. Saya mau ngasih gambaran dulu soal kontroversi super smartnya itu sendiri. Kan ada 3 yang menjadi kontroversi dari super smart kan. Yang pertama itu teksnya,
Teksnya itu kontroversi kan. Di ANRI itu di Arsip Nasional itu ada tiga teks Super Semar, versi Super Semar, dan itu yang membedakan itu ya Soekarno-nya ada yang tulisannya menandatangani Soekarno, ada yang Soekarno gitu. Tapi secara substansi isinya sama, tapi ternyata setelah diuji di laboratorium forensik Mabes Polri itu ternyata itu semua yang tiga-tiga itu palsu gitu. Tapi tetap disimpan di ANRI sebagai nanti kalau misalkan yang aslinya muncul jadi pembanding atau seperti apa. Tapi meskipun itu palsu, secara substansi tidak menampik bahwa isinya sama seperti itu. Jadi pertama itu isinya kan kontroversinya itu teksnya ya. Terus kedua itu cara mendapatkannya. Apakah cara mendapatkan Super Semar Soeharto itu secara alami atau tanpa paksaan, tanpa tekanan, atau Soekarno menandatangani surat itu di bawah dorongan senjata gitu, atas paksaan. Itu kan masih jadi kontroversi gitu. Tidak ada yang tahu secara pasti apakah itu dilakukan dengan secara jalan konstitusional oleh Soeharto atau yang cara-cara paksaan. Terus yang ketiga itu tafsiran dari kontroversi yang ketiga itu tafsiran dari si perintah Super Semar itu. Kan isinya tuh pertama itu Soekarno itu memerintahkan kepada Soeharto, poinnya intinya gitu, memerintahkan kepada Soeharto untuk memulihkan ketertiban nasional sebagai Soeharto itu apa dulu tuh Menpangan atau Menteri Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan ketertiban nasional. Itu kedua perintahnya itu Soeharto itu diperintahkan untuk menjaga keselamatan Soekarno, keluarganya dan ajarannya. Tahu ajaran Soekarno ketika itu kan yang Nasakom itu kan yang nasionalis, komunis dan agamis sebagai bingkai nomor satu untuk mencegah konflik nasional itu ya Soekarno melahirkan ajaran apa ideologi yang seperti itu yang Nasakom. Jadi kalau misalkan dari efeknya setelah dikeluarkan Super Semar itu kemudian Soeharto itu dalam versi Soeharto dia tuh menafsirkan bahwa Super Semar itu sebagai penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Makanya dalam beberapa buku atau dalam beberapa literatur itu disebutnya kudeta merangkak. Jadi kudeta secara pelan-pelan. Ini khas sekali orang Jawa kan. Kalau lihat orang Jawa itu kan penuh dengan simbol-simbol kan. Surat dalam beberapa versi surat Super Semar pertama itu diperoleh kalau dari versi orang terdekatnya Soekarno itu ada namanya Pada Saat sama Halim Shin atau siapa gitu, Hashim Shin gitu, pengusaha yang diutus oleh Soeharto untuk menemui Soekarno gitu. Soeharto itu mengutus dua pengusaha itu karena mereka sebagai sahabat dekat Soekarno untuk meminta surat Super Semar itu. Tapi dalam penuturan autobiografinya Dastan dia bilang kalau Soekarno itu marah-marah membentak dia gitu. Jadi mereka pulang dengan tanah kosong tidak dapat Super Semar yang kita sebut Super Semar. Kemudian Soeharto mengutus lagi tuh tiga jenderal itu yang pertama itu M. Yusuf, kedua itu Basuki Rahmat itu. Ketiga itu ada tiga jenderal yang mayor jenderal itu yang diutus untuk meminta Soekarno menyerahkan kuasa kepada Soeharto. Nah, mereka juga berhasil dapat suratnya gitu. Dalam beberapa versi dibilang mereka lah yang membidani lahirnya Super Semar itu. Gitu. Tapi kalau dari sejarawan, saya lupa sejarawan mana ya, ada yang bilang kalau sebenarnya Super Semar itu nggak ada gitu. Sebenarnya Super Semar itu nggak ada. Ada juga yang bilang kayak gitu. Itu mah ya akal-akalannya Soeharto aja gitu. Tapi mau tanya Pak, kalau menurut Pak Dudung, Super Semar ada atau enggak? Kalau orang sejarawan nggak bisa bilang ada atau enggak, karena sejarah itu perspektif. Sejarah itu soal perspektif. Kamu mau lihat dari sisi mana gitu?